Pernah kepikiran nggak sih, es yang keras, air yang bisa kita minum, sama uap panas dari teko, itu semua kan zat yang sama, yaitu air, tapi kok wujudnya bisa beda banget gitu ya? Nah, di balik semua itu, ada rahasia yang keren banget. Yuk, kita kupas tuntas bareng-bareng. Yah, kelihatannya beda banget kan? Satunya keras, satunya cair, satunya lagi ngawang-ngawang di langit. Tapi kuncinya cuma satu. Mereka semua itu ya air, H2O. Nah, inilah ide utama yang bakal kita jelajahi. Gimana caranya satu zat yang sama bisa punya tiga wajah yang sangat berbeda. Jadi, ini dia perjalanan kita. Kita mulai dari yang kelihatan mata, yaitu tiga wujud zat. Terus, kita bakal nyelam ke dunia partikel super kecil buat cari tahu kenapanya. Setelah itu, kita lihat gimana mereka bisa berubah wujud, dan di akhir, ada satu faktor kejutan yang bakal mengubah cara kita memandang semuanya. Oke, kita mulai dari yang paling dasar dulu, yang kita lihat sehari-hari. Padat, cair, dan gas. Semua sifat unik mereka, kenapa batu itu keras, kenapa air bisa dituang, ternyata itu semua ditentukan oleh kelakuan partikel-partikel super mungil di dalamnya. Nah, kalau kita intip ke level mikroskopis, perbedaannya jelas banget. Zat padat itu, bayangin deh, kayak penonton konser yang duduk rapi di kursi bernomor. Mereka padat, teratur, dan cuma bisa getar-getar di tempat. Kalau zat cair, wah, itu lebih kayak orang-orang di festival musik. Masih deketan, tapi mereka bebas jalan-jalan, saling senggol, dan ngikutin arus. Terus ada gas. Nah, kalau ini partikelnya benar-benar liar. Mereka jauhan satu sama lain, energinya tinggi banget, dan geraknya acak ke segala arah. Anggap aja kayak sekumpulan bola pingpong yang mantul-mantul non-stop di dalam kotak kosong. Pasti bakal ngisi setiap sudut ruangan, kan? Dari tabel ini, kita jadi makin ngerti hubungannya. Kenapa zat padat bentuknya tetap? Ya karena partikelnya terkunci di posisinya. Terus, kenapa gas gampang banget dimampatkan? Jelas karena ada banyak banget ruang kosong di antara partikelnya. Jadi semua sifat yang kita amati ini sebenarnya cuma cerminan dari apa yang terjadi di dunia partikel yang tak terlihat itu. Tapi tunggu dulu. Ada satu hal penting nih yang sering banget bikin orang ketukar. Bedanya berat sama padat. Gini, sekilo timbal sama sekilo kapas, beratnya ya sama-sama sekilo. Tapi timbal itu jauh lebih padat. Artinya, massa 1 kilo itu dikemas di dalam ruang yang jauh lebih kecil. Jadi densitas atau kepadatan itu soal seberapa rapat isinya, bukan soal beratnya. Oke, kita udah lihat apa yang terjadi dengan wujud-wujud zat itu. Sekarang pertanyaan besarnya adalah, mengapa bisa begitu? Nah, ternyata semuanya ini punya satu penjelasan yang luar biasa simpel tapi kuat banget. Ini dia kuncinya, teori kinetik partikel. Idenya sederhana banget. Semua materi itu terdiri dari partikel-partikel super kecil yang gak pernah diam. Mereka selalu bergerak secara acak. Yang bikin beda antara padat, cair, dan gas itu cuma seberapa banyak energi yang mereka punya. Makin banyak energi, makin heboh gerakannya. Pegang konsep ini baik-baik ya, karena ini dasar dari semuanya. Oke, teorinya keren. Tapi buktinya apa kalau partikel tak kasat mata ini beneran gerak? Nah, jawabannya itu dari pengamatan jenius yang disebut gerak Brown. Dulu, seorang ilmuwan ngelihat serbuk sari di bola mikroskop kok gerak-gerak sendiri secara zigzag. Usut punya usut bukan karena serbuk sarinya hidup, tapi karena dia terus-terusan ditabrakin sama jutaan partikel air yang nggak kelihatan. Ini jadi bukti visual pertama kalau dunia partikel itu memang super aktif. Sip, kita udah kenalan sama partikelnya. Sekarang, bagian serunya nih. Kita bakal lihat gimana partikel-partikel ini menari dan bertransformasi dari satu wujud ke wujud lain. Dan kata kuncinya cuma satu, energi. Siklusnya sebenarnya simpel banget. Kalau kita kasih energi, misalnya dipanaskan, zat padat bakal mencair jadi cair, terus menguap jadi gas. Sebaliknya, kalau energinya kita ambil, alias didinginkan, gas bakal mengembun jadi cair, terus membeku jadi padat. Ini kayak tarian dua arah yang terjadi terus-menerus di sekitar kita. Kurva ini menceritakan sebuah kisah yang menarik. Coba lihat, waktu kita panasin es suhunya naik kan? Tapi anehnya pas di 0 derajat suhunya tiba-tiba berhenti naik. Datar aja gitu selama esnya mencair. Begitu semua jadi air, suhunya naik lagi sampai 100 derajat. Datar lagi pas airnya mendidih jadi uap. Sebenarnya ada apa sih di bagian yang datar ini? Nah, ini dia jawabannya. Dan ini keren banget. Di titik-titik datar tadi, energi panas yang kita kasih itu nggak dipakai buat naikin suhu lagi.
Semua energi itu punya satu misi khusus, yaitu buat mutusin ikatan yang ngebuat partikel-partikelnya saling nempel. Jadi energinya bukan buat manasin, tapi buat ngebebasin partikelnya supaya bisa berubah wujud. Keren kan? Satu lagi nih yang sering bikin bingung, bedanya mendidih sama menguap. Keduanya memang sama-sama mengubah cairan jadi gas, tapi mendidih itu proses yang brutal. Gelembung muncul dari seluruh bagian cairan dan cuma terjadi di suhu tertentu. Kalau menguap itu proses yang kalem, terjadinya pelan-pelan, cuma di permukaan aja, kayak genangan air yang hilang sendiri pas kena panas matahari. Ada satu lagi nih kelakuan partikel yang seru, difusi. Pernah kan? Ada yang nyemprot parfum di pojok ruangan, tapi lama-lama baunya sampai ke kita. Nah, itulah difusi. Partikel parfumnya bergerak dari tempat yang konsentrasinya tinggi ke tempat yang lebih kosong sampai menyebar rata. Tentu aja, difusi ini paling ngebut di gas, karena partikelnya punya banyak banget ruang buat bergerak bebas. Selama ini kita ngomongin suhu dan panas terus kan, seolah-olah cuma itu yang bisa mengubah wujud zat. Tapi ternyata, ada pemain lain dalam game ini. Satu faktor yang bisa mengubah aturan main secara dramatis, jadi siap-siap buat kejutan. Jawabannya bisa banget. Dan inilah yang membawa kita masuk ke dunia fisika yang jauh lebih ekstrim, di mana hal-hal yang tadinya kita pikir nggak mungkin, ternyata bisa terjadi. Jawabannya adalah tekanan. Kalau kita menekan sesuatu dengan sangat-sangat kuat, kita bisa memaksa partikelnya jadi lebih rapat, sampai-sampai wujudnya berubah. Contohnya es kering, yang biasanya langsung jadi gas. Kalau kita tekan sekuat tenaga, dia bisa loh meleleh jadi cairan. Mau contoh yang lebih gila? Grafit di ujung pensil sama intan itu bahannya sama persis, karbon. Bedanya cuma satu, tekanan super ekstrim di perut bumi yang memeras grafit sampai berubah jadi intan yang berkilauan. Konsep tekanan ini juga menjelaskan loh, kenapa masak mie instan di puncak gunung itu matangnya lebih lama. Di tempat tinggi, tekanan udaranya lebih rendah. Ini bikin air lebih gampang mendidih, bahkan di suhu di bawah 100 derajat. Jadi walaupun airnya udah ngebul, suhunya sebenarnya nggak sepanas biasanya. Makanya masaknya jadi lebih lama. Jadi, pada akhirnya wujud zat itu adalah soal tarian dinamis antara dua hal, energi panas dan tekanan. Memahami ini bukan cuma ngejelasin kenapa genangan air bisa kering, tapi juga gimana intan bisa terbentuk di perut bumi. Ini bikin kita mikir, kalau tekanan di bawah kaki kita aja bisa menempa intan, coba bayangkan, rahasia-rahasia apa lagi yang masih disembunyikan oleh materi di kondisi paling ekstrim di alam semesta?